Selamat siang teman-teman sekalian. Salam berjumpa kembali dengan saya Laura Aguman. Siang ini saya berkunjung ke rumah salah seorang penulis perempuan Indonesia, putri dari sastrawan beken dan terkenal Indonesia, Bapak Gosompoy, dan Kak Fani, begitu saya biasa menyapa, juga tak kalah terkenal dan kerennya dari ayahandanya. Siang ini saya ingin bercakap-cakap biar lebih santai dengan Kak Fani tentang hal-hal yang berkaitan dengan kepenulisan perempuan Indonesia. Baik. Terima kasih juga. Nah, sekarang saya ingin bertanya ke Kak Fani tentang hal-hal yang awal karir Kak Fani sebagai penulis. Sejak kapan Kak Fani mulai menulis? Apa yang membuat Kak Fani tertarik dengan dunia penulis? Saya mulai suka menulis pada saat saya menyadari bahwa saya senang dengan membaca. Saat itu saya sudah kelas 5 SD. Di depan rumah saya ada semacam kios buku, perpustakaan kecil lah. Di situ saya membaca berbagai kisah, mulai dari Tintin dan sebagainya. Dan saya merasa ini kalau membaca itu menemukan dunia saya, bahwa di situ saya melihat bahwa saya senang, timbul dari hati saya. Dengan menulis saya bisa berkhayal, saya bisa menciptakan beragam cerita di dalam benak saya. Waktu itu saya belum terjun ke dunia kepenulisan. Saya rasa ini barangkali dari keturunan, mungkin gen ya, faktor gen ya. Misalnya ayah saya kan sastrawan angkatan tahun 55. Nah, mungkin di situ saya melihat bapak saya tiap hari mengetik, menulis. Nah, di situ timbul dalam diri saya suatu saat saya ingin seperti bapak saya bisa menulis. Tetapi saya mau menulis dengan gaya saya sendiri. Saya tidak mau ada suatu cap, misalnya anak sastrawan harus menjadi seperti ayahnya. Saya kepingin bergerak dengan itu saya sendiri, keinginan saya sendiri, cita-cita saya sendiri, dan saya mencari jalan itu sendiri sehingga saya bisa menjadi seorang penulis. Nah, awalnya pada saat saya sekolah menengah pertama SMP di Bali tahun 73, saya menulis puisi. Puisi itu dibawa oleh ayah saya ke Jakarta, dikirim ke Sinar Harapan. Waktu itu saya belum tahu bagaimana cara mengirim tulisan. Gak tahu gimana tiba-tiba puisi saya dimuat di Sinar Harapan. Judulnya Ayah, itu tahun 1973. Di situ saya menyadari, wah, saya bisa juga menulis ya, meskipun awalnya puisi. Dari puisi itu saya mempunyai banyak teman di seluruh Indonesia, bahkan luar negeri, karena di bawah puisi itu dicantumkan nama sekolah saya, alamat rumah, alamat sekolah, dan nama saya tentunya. Nah, di situ saya mulai berkhayal suatu saat saya akan menjadi, cita-cita saya menjadi seorang penulis. Dan saya meneruskan cita-cita itu meski saya tidak kontinu menulis, tetapi saya berkhayal dimanapun saya berada, saya tetap memimpikan suatu saat saya akan menjadi penulis. Itu di dalam hati saya. Jadi setiap melihat apapun yang terjadi di kehidupan ini, saya bawa dalam khayalan saya, dunia imaji saya, bahwa misalnya saya sebagai anak seorang sastrawan dalam keadaan ekonomi yang tidak seperti orang-orang lain yang mencukupi, saya berkhayal, saya bawa itu dalam dunia khayal saya. Ceritanya misalnya menjadi anak jutawan dan sebagainya, dan itu membuat saya happy, bahagia. Cuma saya menyadari kalau saya konsen dalam dunia khayalan saya aja, ini akan menjurus ke sisi psikologis. Saya bisa seperti di skizofrenia. Akhirnya saya bisa ketawa sendiri dengan khayalan saya, dan itu saya tidak mau. Akhirnya setelah saya SMA, saya mulai saya mulai belajar mengarang. Nah, di situ saya mulai khayalan saya masukkan dalam dunia tulis menulis karangan. Saya membuat cerpen.
kesedihan saya tuangkan ke dalam cerpen. Dan waktu saat itu mungkin ya ada majalah Putri Indonesia, beberapa majalah lainnya, Kunjung, Sinar Harapan, Suara Pembaruan, Surabaya Post, dan banyak media itu saya mulai bisa mengirimkan tulisan-tulisan saya. Dan saya bersyukur kalau tulisan saya dimuat, saya bisa mentraktir, honornya saya bisa mentraktir teman-teman saya di sekolah. Begitu kisahnya. Oh, jadi sejak mulai SMP itu baru awal puisi, kemudian SMA baru mulai serius menekuni cerpen ya? Ya. Nah, ini saya menangkap ada sesuatu menarik. Misalnya Kak Fani tadi bilang di dalam khayali justru kan artinya menginginkan suatu dunia yang lain gitu kan. Namun ketika itu diwujudkan kepada cerita yang sering tema-tema yang sering Kak Fani pilih waktu di masa remaja itu justru yang gembira atau yang bagian yang sedihnya yang biasa diambil tema-temanya oleh Kak Fani remaja waktu itu? Awalnya memang saya lebih serius ke cerita anak-anak. Saya lebih banyak menulis suasana kehidupan anak-anak pada masa itu ya. Kadang gembira, kadang sedih, jadi ada percampuran di dalam tema-tema yang saya tulis. Tapi saya melihat biasanya ke kehidupan marginal, kehidupan anak-anak yang tidak mampu. Misalnya saya bikin cerpen Ali, tukang ojek payung, kayak seperti itu, atau surat dari waktu itu ada peranan di daerah Timur Tengah, misalnya ada surat dari Jainuddin misalnya begitu. Jadi dia berkisah tentang keadaan di sana. Jadi saya menggambarkan cerita-cerita itu seperti human interest. Jadi orang tuh akan melihat, oh ternyata di luar dunia nyaman mereka, zona nyaman mereka, ada sesuatu yang tidak kita ketahui. Orang-orang kan kadang-kadang merasa, saya sudah aman, saya sudah nyaman dengan kehidupan saya, tetapi tidak memiliki empati terhadap kehidupan di luar. Jadi begitu. Jadi saya melihat kehidupan marginal dari anak-anak di sekitar kita. Misalnya anak-anak pemulung, bagaimana kehidupan dia mesti tidur dengan sampah dan sebagainya. Lalu anak-anak yang korban perceraian, bagaimana hidup tanpa kasih sayang ayah atau ibu. Nah, atau kehidupan anak-anak yang berjuang untuk makan sehari-hari, kehidupan keluarganya, dia pulang sekolah mencari uang dan sebagainya. Nah, itu saya gambarkan dalam cerpen saya. Kebetulan ya kadang-kadang ada sebagian yang saya alami dari masa kecil saya sebagai anak seniman. Kita juga pulang sekolah waktu itu di Bali ya, di daerah Sanur, saya bekerja tapi dengan senang hati, misalnya mencari ikannya kita bisa bawa pulang lalu bisa digoreng oleh ibu saya sehingga menjadi makanan kami dan ibu tidak perlu mengeluarkan uang lagi untuk belanja dan sebagainya. Atau saya pergi sama adik saya ke suatu sawah mengambil sisa-sisa gabah yang habis dipanen tuh, padi yang habis dipanen ada gabahnya, itu kita jadikan cerita dan kita bisa jadikan juga, kita tumbuk, kita bawa ke penggilingan jadi beras dan bisa makan. Jadi ada proses kreatif yang saya gambarkan di dalam cerita-cerita saya supaya anak-anak itu bisa belajar, membaca itu dia akan belajar, oh jadi bisa mencari uang sendiri tapi dengan hati senang bermain dan bisa membantu orang tua. Dan dalam cerita itu pun ada ya jalinan persahabatan antara teman ini dan saling membantu. Ada pembelajaran, proses pembelajaran. Nah, di situ saya gambarkan dalam cerita-cerita saya. Jadi tidak hanya misalnya aku mendapat hadiah dari ini, lalu yang kehidupan yang mudah. Saya tidak menggambarkan. Waktu itu remaja saat jadi Kak Fani tertarik untuk mengangkat hal-hal yang sifatnya human interest dalam cerpen-cerpen Kak Fani itu dari sejak remaja ya. Ya. Nah sekarang bisa diceritakan nggak ke teman-teman yang mungkin juga nanti tertarik untuk dunia penulis atau membaca karya-karya Kak Fani juga. Nah bagaimana proses kreatif Kak Fani di dalam satu karya atau sebelum karya, biasanya seperti apa proses kreatifnya? Proses kreatif saya kadang-kadang berdasarkan dari hati saya. Misalnya saya sedang sedih
atau saya sedang menemukan sesuatu yang tiba-tiba klik ke, wah ini perasaan saya bisa jadi tulisan nih. Misalnya saya menemukan tentang pengamen-pengamen jalanan, nah saya ikuti mereka gitu, saya ikuti mereka, apa aja yang mereka lakukan. Di situ saya catat, kadang-kadang saya membuat catatan kecil, tapi kadang-kadang saya simpan dalam ingatan saya. Seperti cerpen saya tentang pengamen pengamen jalanan yang mungkin namanya saya lupa ya, tapi Adi, saya ingat namanya. Bagaimana saya wawancara dia dulu, saya tanya-tanya, kita ngobrol-ngobrol, nah, lalu dia bercerita, dia menjadi pengamen, sebagian uangnya dia kasih ke ibunya, tapi proses dia menjadi pengamen, sebenarnya dia tidak mau itu, cuma dia harus berbuat itu karena dia tidak punya rumah, ibunya ngontrak, terus tidak punya mau sekolah kadang-kadang tidak ada uang, lalu dia harus makan, ada adiknya 2 masih kecil-kecil. Jadi dia dipaksa untuk berpikir bagaimana menghadapi hidup yang berat ini. Nah, di situ proses kreatif saya bertumbuh. Saya harus jadikan ini cerita. Akhirnya saya jadikan cerita setelah saya mendalami kehidupan mereka. Jadi semacam kayak cerpen jurnalistik juga, kita mendalami itu. Bagaimana mereka kehidupan pengamen itu, orang-orang tidak tahu. Misalnya kita keluar jam 2 dini hari, kita melihat kehidupan anak-anak pengamen. Ada yang ada yang menjadi pelacur cilik dengan sopir angkot misalnya, atau ada yang disodomi oleh sopir-sopir. Mereka cerita sendiri, istilah anak-anak pengamen itu dibool misalnya ya, disodomi, dibayar 10.000, kadang-kadang 2.000, mereka udah terima. Nah, kehidupan itu saya merasa sedih, tetapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Di situ proses kreatif saya timbul, saya jadikan cerita pendek. Nah, kalau dimuat oleh media massa, saya bersyukur, berarti apa yang saya lihat, apa yang saya sampaikan itu tersalurkan, dibaca oleh orang banyak, dan mereka mungkin ada orang-orang yang berempati terhadap kehidupan mereka, memberikan sumbangan pada mereka, membuat rumah-rumah singgah supaya mereka bisa belajar dan meneruskan pendidikan mereka. Oke, berarti paling tidak Kak Fani membantu untuk menggugah kesadaran orang lain atau pembaca dengan hal-hal human interest yang Kak Fani angkat di dalam cerpen-cerpen Kak Fani, begitu ya? Ya. Ini di sini beberapa bukunya Kak Fani ya kan? Buku-bukunya menarik juga, ada cerita anak-anak Di Langit Bali. Ya. Ini kisah anak-anak, kisah masa kecil saya ya. Di Bali. Terus yang ini yang terbaru? Ya, mungkin? Kumpulan cerpen dewasa dari sastra, istilahnya sastra koran ya. Buku-buku di Kisara Ubu. Jadi ada 32 cerpen yang dimuat di berbagai media. Jadi oke, ini juga novel ya? Itu novel ya. Jadi Kak Fani ternyata bukan hanya penulis cerpen atau novel, tapi juga puisi gitu ya? Puisi juga. Bahkan juga menyanyi. Sistem ada mic, langsung nyanyi ya? Ada mic, ada musik, langsung nyanyi gitu. Menarik sekali ya Kak Fani ya. Selain berkiprah sebagai penulis, rupa-rupanya juga Kak Fani berkesenian yang lain seperti menyanyi, membaca puisi juga ya, pentas-pentas, dan juga mengajar menulis cerpen, begitu ya, sampai saat ini seperti itu. Nah, sekarang karena kita cukup banyak punya waktu yang tidak cukup panjang, jadi saya ingin tahu apa harapan-harapan Kak Fani selain sudah berkiprah sebagai penulis sejak tahun 1973, maka apa harapan Kak Fani? Harapan saya pemerintah lebih memperhatikan penulis-penulis yang bergerak di ranah marginal, misalnya sastra koran. Karena saya berpikir begini, jika pemerintah lebih serius memperhatikan itu, saya yakin situasi dari negara ini akan diketahui lewat cerita-cerita yang mereka buat. Karena cerita pendek itu curahan hati dan kisah nyata yang benar-benar jujur. Tidak ada manipulasi di dalam kisah itu. Jadi kalau mereka mau membaca itu, mereka akan tahu bagaimana kehidupan seorang pelacur,
misalnya di cerpen saya ya tentang seorang pelacur sampai dia mati. Nah, dia membiayai orang tuanya dari situ. Atau bagaimana kehidupan seorang pengamen, atau bagaimana kehidupan seorang ibu di era milenial seperti ini. Dia berjuang sampai anaknya menjadi seorang sarjana, seperti yang judul Kupu-kupu di Pusara Ibu. Dia bilang, kalau saya meninggal saya akan menjadi kupu-kupu, kamu akan datang ke makam saya. Itu saya menggugah supaya adalah orang yang mau memperhatikan kami sebagai penulis cerita pendek atau novel yang idealis. Maksudnya kami itu kadang-kadang berjuang sendiri. Banyak itu teman-teman saya keluar uang sendiri, cetak buku sendiri, jual sendiri tanpa ikut campur orang lain. Nah, itu yang saya harapkan. Ada perhatian melihat kehidupan bawah tanah kami. Ini loh kami yang bekerja di ruang sunyi dengan imajinasi sampai menjadi sebuah karya, dan kami lakoni itu banyak seperti ayah saya Gerson Poik, sampai mati pun dia berjuang sendiri tanpa bantuan siapa-siapa. Sampai kadang-kadang ya yang membantu ya anak-anaknya juga kan gitu. Jadi istilahnya idealisme dia kadang-kadang saya merasa sedih. Seperti ada yang bilang, orang memilih menjadi penulis cerita atau penulis fiksi itu adalah orang-orang gila, kata mereka. Orang yang gila dengan karya mereka, dengan harapan mereka. Sementara orang tidak ada yang tertarik untuk terjun ke dunia itu. Tapi kalau jika kita tidak tertarik, tidak menuliskan itu, mereka tidak akan tahu bahwa di luar sana itu ada kehidupan yang begitu keras, begitu berat, begitu menyedihkan, yang harus diperhatikan oleh orang banyak. Sementara di era milenial ini orang lebih memperhatikan yang hal-hal hedonis dan materialisme, begitu. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali Kak Fanny Jonathan Poix. Rupa-rupanya sejak awal mulai menulis sudah jatuh cinta pada hal-hal yang bersifat sosial, kemanusiaan, dan membawa itu ke dalam tulisan-tulisannya dengan maksud menggugah kesadaran orang lain dalam bentuk yang lebih nyata, yaitu karya tulis, dan meraciknya dalam bentuk cerpen, novel, puisi, dan semoga harapan Kak Fanny ini juga mendapat dukungan oleh pihak-pihak atau orang-orang yang mungkin punya ketertarikan atau kepentingan yang sama. Ada sesuatu yang mau saya tambahkan dari wawancara ini berkaitan dengan dunia literasi. Misalnya begini, jika ada yang mau memperhatikan, mungkin pemerintah atau siapapun itu yang punya empati terhadap dunia sastra Indonesia, melihat bagaimana perkembangan sastra secara global, secara mendunia. Di situ mereka akan, misalnya para pembaca tahu siapa itu Shakespeare, dia akan tahu nama negaranya. Melihat Hemingway, dia akan tahu nama itu bahwa itu Amerika. Nah, kenapa Indonesia dengan segudang penulis, segudang sastrawan hebat, mereka yang sudah melanglang buana ikut Frankfurt Book Fair, Inggris Book Fair, tetapi nama Indonesia tenggelam di dalam dunia sastra. Sementara negara-negara Afrika yang sedemikian keadaan situasi ekonomi mereka bisa maju, bisa ada cerita di situ yang mendunia, bahkan memperoleh hadiah Nobel. Kenapa Indonesia tidak bisa? Kenapa Indonesia tidak sampai ke sana? Saya cuma berharap barangkali mungkin ada bantuan dari dalam untuk mengangkat itu, karena dunia literasi, dunia kata itu sesuatu yang membuat harkat martabat sebuah negara naik bila itu mencapai misalnya kita memperoleh Nobel melalui itu. Demikian. Terima kasih. Luar biasa sekali. Artinya teman-teman, kita dari Kak Fanny bisa mendapatkan hal-hal yang untuk pengayaan rasa dan pemikiran dalam dunia tulis menulis, dan hal-hal terkait dengan pihak-pihak yang mungkin berwenang dan punya kepentingan terhadap dunia literasi Indonesia. Sayang sekali karena keterbatasan waktu dan durasi, maka kita harus mengakhiri kunjungan ini. Ya, mungkin lain kali kita bisa bercakap-cakap lagi untuk hal-hal yang lebih mendalam atau bagaimana selanjutnya. Sebaiknya kita tutup dulu, dan terima kasih. Untuk ini teman-teman bisa mengontak Kak Fanny di mana kalau mau belajar menulis atau apa? Di
Rumah Tulis dan Baca Gerson Point di Jalan Pemuda nomor 100 Depok Lama. Oke, baik Demikian. teman-teman, kita akhiri dulu acara ini. Salam. Salam.